resmi melakukan DRL, kan katanya dia bilang itu kan banyak laporan gitu ya, kan pusing nanti gitu. Dokter coba deh gimana kalau misalnya dokter laporin lagi DRL untuk kesekian kalinya. Untuk pembelajaran ke semua outer skincare flexing di Indonesia, jualah dengan cara yang jujur. Nah itu ya cilakanya ya, aku cukup tenang sih ya. Aku cukup tenang sih, sebenarnya aku nggak punya kebencian dengan beliau, aku juga nggak punya kemarahan dengan beliau. Geliat Dr. Amira Farahnas alias Doktif dalam kisruh dugaan adanya sindikat mafia skincare nampaknya semakin menjadi-jadi. Walaupun cerca dan berbagai sindiran semakin ramai berdatangan, Doktif masih saja memegang teguh keyakinan jika dirinya sama sekali bukanlah pihak yang salah. Dan semua yang dilakukannya saat ini murni untuk mencari titik terang dari kisruh dugaan adanya sindikat mafia skincare. Dan demi mewujudkan itu semua, Doktif pun kembali menempuh upaya baru. Buktinya, pada tanggal 24 Maret 2025 kemarin, Doktif bersama sang kuasa hukum kembali menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan. Berdasarkan penjelasan Doktif, kedatangan itu bertujuan untuk membuat laporan terhadap Dr. Richard Lee atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan ini tentunya menambah panjang rentetan perseteruan antara Doktif dan Dr. Richard Lee. Lantas, apa sebenarnya alasan dibalik aksi Doktif yang begitu gencar mengejar Dr. Richard Lee? Hari ini DRL resmi melakukan DRL, kan katanya dia bilang itu kan banyak laporan gitu ya, kan pusing nanti gitu. Dokter coba deh gimana kalau misalnya dokter laporin lagi DRL untuk kesekian kalinya. Dokter ingin dia mempertanggungjawabkan masyarakat tentang produknya dia dan berhenti untuk memberikan hoax ke masyarakat. Ya bukan untuk dokter, untuk pembelajaran ke semua outer skincare flexing di Indonesia. Jualah dengan cara yang jujur, ya bukan dengan cara menipu masyarakat atau membodohi masyarakat. Stop melakukan itu semua. Ya, begitu aja sebenarnya tujuan dokter, dan kembalikan hak dari masyarakat. Wah itu bahaya ya, kalau kita ngomongin seorang penipu itu kan harus dibuktikan secara sah di pengadilan ya. Jadi kalau kita ngomong penipu itu kan kita harus membuktikan di pengadilan. Kalau enggak itu suatu tuduhan yang amat sangat berat sih sebenarnya. Nah itu ya cilakanya ya, aku cukup tenang sih ya. Sebenarnya aku nggak punya kebencian dengan beliau, aku juga nggak punya kemarahan dengan beliau, meskipun aku beberapa kali difitnah, beberapa kali digiring opini ya. Aku anggap ini adalah ujian untuk aku, ini adalah pendewasaan diri aku. Ya, aku jawab sebisa yang aku bisa, inilah jawaban yang terbaik versi aku. Masih percaya kah dengan omongan beliau? Kalau dokter pribadi, disclaimer, dokter tidak percaya sedikit pun omongan yang keluar dari mulut dia. Ya, Badan POM aja bisa dia bantah. Ya, sekelas instansi Badan POM yang sudah melakukan penyelidikan ke pabriknya, itu pun masih dia bantah. Jadi ya maaf aja ya untuk DRL, dokter tidak percaya sedikit pun apa omongan kamu. Ya kita serahkan semuanya ke ranah hukum lah ya. Semua orang kan berhak mengatakan bahwa dirinya itu benar. Semua orang berhak untuk punya ego masing-masing. Siapa yang pengen salah di sini? Nggak ada yang pengen salah kan? Maka yang bisa menentukan siapa yang benar, siapa yang salah ya pihak yang berwajib saja. Makanya aku nggak mau banyak komentar. Ya pihak berwajib aja yang menentukan siapa yang salah, siapa yang benar. Perseteruan antara Dr. Richard Lee dan Doktif memang bukanlah hal yang baru dari kisruh dugaan sindikat adanya mafia skincare. Diketahui keduanya sudah terlibat aksi saling lapor sejak lama. Di mana jauh sebelum adanya laporan kemarin, Dr. Richard Lee juga sudah melaporkan Doktif atas dugaan pencemaran nama baik. Begitu pula dengan Doktif, ia pun sudah melaporkan Dr. Richard Lee di Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pelanggaran dari salah satu produknya.
Bahkan Doktif menjelaskan jika Dr. Richard sudah dipanggil untuk diperiksa. Namun sayangnya, Dr. Richard Lee diduga mangkir dari panggilan. Lantas seperti apakah pesan tegas Doktif kepada Dr. Richard? Untuk DRL, pesan Doktif, jadilah pribadi manusia yang bertanggung jawab ya. Jangan menjadi pribadi yang mencela-mencele ya, atau menggiring opini yang buruk, menuduh Doktif tidak kooperatif, sementara kamu sendiri tidak kooperatif dengan tidak mendatangi panggilan ke Polda Metro Jaya. Kasihan teman-teman wartawan udah pada nungguin di sana. Ya, setidaknya kamu mengirimkan berita gitu loh. Oke, kita DRM saya bakalan datang nih di Polda memenuhi panggilan tanggal segini. Sehingga kalian tidak membuat para wartawan nunggu, jurnalis ini nunggu. Itu ada etikanya. Ya, kamu sebagai seorang dokter, kasihan mereka ini nunggu gitu. Jadi kalau pesan Doktif, ikuti, datangi panggilan Polda Metro Jaya, itu instansi loh. Ya, jadi kamu adalah manusia yang tidak kebal hukum. Jadi jangan merasa kamu adalah manusia yang kebal hukum. Ya, tidak ada yang manusia kebal hukum, termasuk kamu DRL. Ya, ikuti prosedurnya. Datangi kantor Polda Metro Jaya dan berikan keterangan ke publik, berikan keterangan ke jurnalis dengan gagah berani, dengan gentle, dengan lantang dong. Kalau perlu pakai kopiah dan sorban, ya. Oke? Semakin diusut, semakin kusut. Itulah yang terjadi dalam kisruh dugaan adanya sindikat mafia skincare. Terlebih lagi, dalam kunjungannya ke Polres Metro Jakarta Selatan kemarin, Doktif tidak hanya melayangkan laporan terhadap Dr. Richard Lee, tetapi juga terhadap sesosok dokter kecantikan lain yang dipanggilnya dengan sebutan Dr. J. Berdasarkan penjelasan Doktif, sosok Dr. J dilaporkannya atas dugaan pencemaran nama baik dan dugaan menyebarkan berita palsu. Lantas, seperti apakah penjelasan Doktif terkait laporannya untuk Dr. J? Serta, benarkah pula Doktif masih menyimpan satu nama lain yang akan dilaporkannya ke polisi? Jadi nanti bakalan ada 3 orang yang sebenarnya Doktif laporkan. Jadi ada 2, DRL sama DRJ, pencemaran nama baik. Jadi kemarin juga, ini salah satu clue ya kemarin ya, si DRJ ini memposting bahwa Doktif itu sudah naik ke sidik. Nah, itu suatu penyebaran berita bohong, itu hoax. Doktif masih dalam tahap penyelidikan. Dari mana tiba-tiba kok Doktif bisa masuk ke sidik? Nah, itu sudah berita hoax ya. Jadi untuk Dr. J, maaf ya, punten ya, sekarang Doktif laporkan karena Doktif merasa Anda sudah terlalu sering menyebarkan berita hoax, itu dugaannya Doktif. Jadi secara hukum Doktif akan melaporkan dan monggo silahkan dijelaskan ke Bapak penyidik apa maksud Anda memposting bahwa Doktif sudah masuk ke tahap sidik. Sementara sampai saat ini masih dalam penyelidikan atau lidik. Jadi Anda seorang dokter, kalau Doktif menyebarkan fakta berdasarkan data. Tetapi yang Doktif lihat Anda dugaannya menyebarkan hoax. Ya salah satunya yaitu Doktif masih dalam tahap lidik, kok tiba-tiba diberitakan Doktif disidik dan postingan tersebut masih ada. Dan Doktif sudah juga merecord ya. Jadi mau dihilangkan kayak apapun, postingan tersebut masih ada. Hingga sampai detik ini belum dapat dipastikan memang siapa sebenarnya sosok Dr. J yang ikut dilaporkan oleh Doktif dalam kunjungannya ke Polres Metro Jakarta Selatan kemarin. Namun di lain sisi, telah berlalu lalang pula isu dan spekulasi yang mengarahkan sosok Dr. J tersebut ke arah seorang dokter estetika bernama Dr. Janet Stanza. Isu tersebut tentunya bukanlah tanpa sebab. Pasalnya, Dr. Janet merupakan salah satu sosok yang paling vokal dalam menyuarakan kritikannya terhadap Doktif. Dalam satu unggahan saja, Dr. Janet menyebut Doktif terlalu lantang menyerang rekan sejawat. Bahkan Dr. Janet sempat memberikan pesan pedas kepada Doktif untuk lebih bijaksana dalam bertutur kata, baik melalui sosial media maupun secara langsung. Jadi memang Doktif ini sedang menghadapi laporan secara bertubi-tubi. Ini kan memang terlalu lantam ya di sosial media.
banyak mengata-ngatain rekan-rekan sejawatnya yang lain, menyerang produk orang, ya, menghina produk orang yang memang produk itu sudah ber-BPOM, ya, lalu dengan keisengannya diuji-uji laboratorium dan dicap sebagai produk overclaim. Padahal produk itu baik-baik saja secara laboratorium, ya, karena belakangan yang punya merek kan juga melakukan uji lab, ya, dan membuktikan ke masyarakat bahwa produk mereka ini selama ini baik-baik saja, ya. Kasus dokter detektif ini menjadi pembelajaran buat kita semua, ya. Yang pertama, janganlah kita ini ingin populer dengan cara menjatuhkan nama baik orang lain, menjatuhkan usaha dan mata pencarian orang lain dengan menjelek-jelekan produk orang lain. Itu tidak baik, ya. Mari kita ini bijaksana menggunakan sosial media, ya. Jangan kita ini menggunakan ajang media sosial ini itu tadi untuk menjatuhkan orang lain, karena orang lain juga punya harga diri dan juga punya mulut untuk membela diri, ya, supaya jangan kita terkena kasus pidana karena perbuatan kita sendiri. Karena apapun yang kita perbuat, satu saat kita akan dimintai pertanggungjawaban. Dan ini sudah berkali-kali saya ingatkan, ya, kepada dokter detektif, ya. Yang pertama, ingat etika dan sumpah dokter untuk saling menghormati teman sejawatnya khususnya, ya. Dan juga sudah saya ingatkan kepada beliau bahwa hati-hati menggunakan sosial media, ya, karena itu tadi, karena ya apapun yang kita tabur kita akan tuai, apapun yang kita lakukan kita harus bertanggung jawab. Terlepas dari geliatnya dalam upaya membongkar habis kisruh dugaan sindikat mafia skincare, nama Doktif sendiri telah resmi dijadikan sebagai tersangka oleh Polrestabes Medan atas kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh rekan sejawatnya, yakni Dr. Andreas Henry Situngkir. Menyaksikan pihak kepolisian setempat menanggapi serius laporannya, Dr. Andreas pun melempar sindiran pedas di media sosial. Mulutmu harimaumu, gak usah merasa paling benar. Penyakit jiwamu kambuh, makanya jangan lepas obat. Sementara itu, Doktif yang sebelumnya nampak belum sepenuhnya percaya bahwa namanya resmi menjadi tersangka, akhirnya membenarkan isu tersebut. Pasalnya, surat penetapan tersangka itu akhirnya sampai ke tangannya. Uniknya, hal itu tidak membuat Doktif menjadi hanyut dalam ketakutan. Sebaliknya, Doktif justru merasa senang dengan keputusan itu. Lantaran dengan hal ini, Doktif semakin bermotivasi untuk membongkar mafia skincare sampai ke akar-akarnya. Untuk kasus tersangkanya Doktif mungkin ya, yang ini mungkin ya betul, Doktif memang tersangka ya. Akhirnya Doktif sudah mendapatkan suratnya. Doktif mengucapkan terima kasih wa syukurillah, alhamdulillah wa syukurillah, Doktif sudah ditetapkan menjadi tersangka. Gitu dong, tepuk tangan ya. Kenapa udah tegang gitu ya? Kenapa? Di sini Doktif akan semakin giat membongkar bahwa begini ya guys. Doktif menjelaskan di situ kata-kata yang dia laporkan adalah fix bukan dokter, just tipper. Kenapa Doktif katakan fix bukan dokter? Karena pada saat AS melakukan tindakan just tipper, dia bukan seorang dokter. Ya, kalau seorang dokter tidak akan mungkin melakukan tindakan-tindakan ilegal seperti itu. Memasukkan barang, memasukkan skincare yang tidak berbadan POM ke Indonesia. Itu bukan tindakan seorang dokter. Saya hanya ingin menegaskan bahwa apapun yang dibilang di konten oleh dokter detektif yang bilang saudara Situngkir ini sebagai just tipper, itu benar adanya. Itu fakta. Itu fakta. Dan seharusnya pihak kepolisian Polrestabes Medan seharusnya tidak bisa meningkatkan
status menjadi tersangka Doktif ini. Karena apa? Unsurnya itu jelas tidak memenuhi. Ya, Perlu dicatat itu, saya tekankan unsurnya tidak memenuhi untuk pasal 27A pencemaran nama baik, untuk pasal 45. Itu aja saya ingin tegaskan. Sebenarnya perlu kami sampaikan bahwa penyidik itu menetapkan seseorang itu menjadi tersangka sudah pasti mengantongi bukti permulaan yang cukup. Ya, dalam hal inilah minimal 2 alat bukti. Jadi kalau kemudian ada yang meragukan terhadap apa yang dilakukan oleh penyidik di Polrestabes Medan, silakan lakukan upaya-upaya hukum seperti Prapid, ya, seperti saya sampaikan sebelumnya. Jadi artinya kami berpendapat bahwa apa yang dilaporkan oleh klien kami Dr. Andreas Hempri Situmkir itu sudah benar dilakukan oleh penyidik, dan kami berharap ya ke depan agar dilakukan upaya penahanan ya pada saat pemanggilan permintaan keterangan lanjutan. Karena apa? Karena kami sudah melihat unsur subjektif menjadi unsur objektif sebagaimana pasal 21 ayat 1 KUHP, yaitu bahwa Doktif ini ya dengan inisial setelah diketahui Dr. S telah melakukan perbuatan yang berulang, pidana yang berulang, baik terhadap klien kami ya, menyerang martabatnya, merendahkan martabatnya, maupun terhadap pihak-pihak lain yang sudah kami ketahui LP-nya ada di Polres Jaksel. Ya, jadi dengan perbuatan-perbuatan seperti itu, untuk tidak lagi adanya sebuah pidana yang lanjutan dan untuk menjaga ketertiban di mata masyarakat dan di media sosial, sebaiknya Doktif ini atau inisial Dr. S dilakukan penahanan. Seperti itu. Bak sebuah bola panas yang menggelinding liar, kemelut hukum yang menerpa Doktif memang telah bergulir kemana-mana. Apalagi seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, Dr. Andreas bukanlah satu-satunya pihak yang melaporkan Doktif ke pihak berwajib, di mana Dr. Richard Lee juga telah menyeret nama Doktif ke ranah hukum. Lantas seperti apakah Julianus Paulus Sembiring selaku kuasa hukum Dr. Andreas menanggapi banyaknya pihak yang sama-sama melaporkan Doktif ke polisi? Saya tidak berkewenangan, ya, tidak berkewenangan untuk kemudian berkomentar terhadap laporan-laporan yang dibuat oleh pihak lain yang ada penasihat hukumnya, yaitu di Polres Jaksel. Kewenangan saya adalah berkomentar, berpendapat terhadap apa yang dilakukan oleh klien kami. Ya, artinya kalau kemudian ada laporan di Polres Jaksel, ya pendapat saya adalah hanya sebatas hukum normatifnya, bahwa sudah terjadi pidana berulang ya yang sudah dilaporkan oleh pihak lain di Polres Jaksel yang menjadi pemenuhan unsur pasal 21 ayat 1 yang saya sampaikan tadi sebelumnya. Nah, jadi ini sebagai modal bagi Kapolrestabes Medan dan penyidik untuk menahan. Kenapa? Pembuktian tentang pidana berulang ini sudah ditunjukkan oleh Doktif atau dengan inisial Dr. S secara brutal, secara terang-menerang, ya. Dan ini sebagai ketidakhormatan terhadap hukum di Indonesia. Ini tidak akan menjadi contoh yang baik. Saya pikir harapan kami agar penyidik dengan keikutan sertaannya menjaga marwah ini lebih tinggi, ya saya harap dilakukanlah penahanan terhadap Doktif. Seperti itu. Karma pelan-pelan sudah mendekatimu. Tinggal tunggu hari aja, tinggal tunggu waktu, Topeng, ya. Sebentar lagi kejahatan kau bak binatang, ya, binatang buas itu akan segera terungkap, ya. Jadi akan runtuh kau sayang, ya, akan runtuh kau sayang. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.